Oke, baik, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya melalui apa yang dilakukan dan terjadi pada Daud, itu boleh menjadi pelajaran tetapi juga peringatan bagi kami, sehingga melalui prinsip-prinsip yang kami dapatkan Tuhan, kami juga boleh kemudian menjalankannya dengan lebih berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan sekarang masuk kepada seorang hamba di bawah cambukan Allah ya. Jadi kita melihat halaman yang kedua ya, seorang hamba di bawah cambukan Allah, 2 Samuel 9:1 ayat 1 sampai 20 ayat 26. Nah, pertama-tama kita akan melihat kebaikan yang dibalas diterima dengan bersyukur. 2 Samuel 9. Nah, apa yang terjadi adalah kita tahu bahwa Daud itu mengadakan perjanjian dengan Yonatan. Ketika Yonatan masih hidup ya, sebelum Daud menjadi raja, maka kita tahu bahwa boleh dikatakan yang selalu mendapatkan anugerah adalah Daud ya. Yonatan itu selalu melindungi Daud, bahkan Yonatan itu satu kali saking Saul begitu marah bahwa Yonatan itu melindungi Daud, Saul itu menombaki Yonatan, cuman untung tidak kena ya, kalau tidak Yonatan bisa mati. Tapi saudara, saya mau supaya kita mengerti bahwa persahabatan antara Yonatan Daud itu bukan hanya persahabatan biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian. Karena itu tidak mengherankan mereka itu begitu saling percaya. Ya, kalau kita pikir secara perspektif manusia sebenarnya persahabatan yang aneh karena apa? Karena yang mau membunuh Daud adalah Saul, ayah Yonatan sendiri. Tetapi maksudnya mereka itu begitu saling percaya. Jadi kalau waktu itu Yonatan yang melindungi Daud, maka sekarang kita tahu bahwa Yonatan mati. Dan di sini kita kemudian melihat kebaikan yang Daud tujukan kepada keturunan Yonatan ya, pasal 9 ayat 1, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul yang mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba, ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah, saudara, anak itu bernama Mephiboset. Ya, dan kita melihat jadi Daud ingat dengan perjanjiannya dengan Yonatan dan membawa Mephiboset anak Yonatan untuk tinggal di istana dengannya. Dan kalau saya baca misalnya ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Jadi Daud kemudian membawa Mephiboset anak Yonatan untuk tinggal bersama-sama dengan Daud di istana, makan satu meja dengan Daud. Dan ini harus kita lihat, ini juga adalah sesuatu yang sangat tidak lazim ya. Biasanya ketika di dalam sebuah kerajaan ada pergantian dinasti, maka tidak mungkin sebenarnya raja yang sekarang itu membawa orang dari dinasti yang lama untuk tinggal di istana, itu bisa sangat berbahaya ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan kesetiaan masing-masing terhadap perjanjiannya. Kalau dulu digambarkan Yonatan yang begitu setia dengan perjanjiannya dengan Daud, maka sekarang giliran Daud yang menunjukkan kesetiaannya. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Lihat ya, oleh karena Yonatan, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ya, Daud juga mengembalikan seluruh ladang Saul kepada Mephiboset. Nah, kita bisa melihat bahwa Mephiboset adalah orang yang tahu diri, dia sangat bersyukur. Sehingga ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ya, anjing di dalam dunia kuno adalah binatang yang hina. Sehingga ini adalah cara Mephiboset merendahkan dirinya, bahwa dia hanyalah seperti seekor anjing mati, tetapi Daud begitu memperhatikannya. Tapi kelihatannya itu adalah sesuatu yang cukup sering dipakai. Daud pernah menyebut dirinya juga seperti
anjing mati, ya, seperti anjing mati di dalam 1 Samuel 24, ya, ketika waktu itu dia masih dikejar-kejar oleh Saul, dan kemudian dia berkata, saya bacakan misalnya 1 Samuel 24 ayat 15 dan 16. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Ayat 15 saja, ya. Jadi Daud juga pernah menyebut dia sebagai anjing mati. Kelihatan itu adalah ungkapan yang cukup umum, ya. Sekali lagi, anjing adalah binatang yang hina. Anjing itu tidak dilihat sebagai sekarang, ya, man's best friend. Di dalam dunia kuno, anjing itu dilihat sebagai binatang pengkais sampah, ya. Jadi binatang yang direndahkan. Nah, jadi kita melihat kebaikan yang dibalas dengan bersyukur. Tapi kemudian kita diberikan kisah yang lain, pasal 10 ayat 1 sampai 19, yaitu kebaikan yang dibalas dengan penghinaan. Nah, pasal 10 ini kisah yang berbeda. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan dengan Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku, ya. Jadi Daud itu berbaikan dengan Raja Nahas dari Amon, dan karena raja itu meninggal, dia mau menunjukkan bela sungkawa kepada anaknya. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud datang ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Nah, jadi rupanya Hanun kemudian percaya dengan perkataan-perkataan para pegawainya, ayat 4, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Saudara, janggut bagi orang-orang Timur Tengah itu sangat penting, ya. Jadi janggut dia dicukur, udah tuh setengah lagi, ini jelas menunjukkan penghinaan. Belum lagi pakaiannya dipotong sampai pantat. Orang zaman kuno kan tidak memakai, maksudnya di balik bajunya itu mereka itu tidak memakai pakaian dalam, ya, sehingga ketika dipotong sampai pantat begitu, itu kemungkinan jadi pantatnya kelihatan, ya, dan jelas ini menunjukkan penghinaan yang sangat luar biasa. Karena itu tidak mengherankan Daud ketika mendengarnya sangat marah. Dan kita melihat ayat 5, hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Ya, jadi kita melihat kebaikan yang dibalas dengan penghinaan. Daud mengirimkan pesan duka kepada Raja Amon dan meninggalkan atas meninggalnya raja sebelumnya, tapi Raja Amon menganggap pegawai-pegawai Daud adalah mata-mata dan menghina mereka. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi, Daud kemudian menyerang Bani Amon, ya, ayat 6. Setelah dilihat oleh Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Ben Rebob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Jadi mereka takut, Daud kan terkenal sebagai pahlawan yang hebat, karena itu sampai harus menyewa tentara. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 7 sampai 14, saya tidak akan bacakan, Yoab itu kemudian berserta dengan adiknya, itu kemudian masing-masing memimpin pasukan dan Yoab berstrategi, jadi mereka yang satu menyerang Amon, yang satu menyerang pasukan bayaran yang dibeli oleh Amon, dan siapa yang kalah akan dibantu gitu loh, ya. Jadi Yoab berkata kepada adiknya, siapa yang kalah, kemudian kalau misalnya adiknya Abisai yang kalah, Yoab nanti akan membantu. Kalau Yoab yang kalah, Abisai harus datang membantu. Nah, apa yang terjadi adalah ayat 13, lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Orang Aram itu yang menjadi tentara sewaan. 14, ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, ya, tentara yang disewa mereka sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota.
Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Ammon dan sampailah ia ke Yerusalem. Jadi saudara, apa yang terjadi di sini? Mereka melarikan diri dan masuk ke dalam kota dan Yoab pulang. Artinya Yoab tidak mengepung kota itu. Karena memang kalau tentara sudah masuk ke dalam kota, tentu saja sulit ya untuk kemudian mengepung kota dan meruntuhkan. Di zaman kuno yaitu digambarkan orang itu bisa mengepung sampai bertahun-tahun. Samaria misalnya dikepung, pada tahun ketiga baru kemudian jatuh ke tangan Asyur. Ya karena itu kelihatannya mungkin musim dingin sudah mendekat, jadi Yoab menyerang Amon, Yoab menang tetapi tidak pergi menghancurkan Amon. Nah, kemudian kita melihat orang Aram yang tadinya membantu Amon menyerang Daud dan mereka dikalahkan. Tetapi ketika kita kemudian nanti melihat pasal 12, karena itu di sini juga kita melihat ada pasal 12 ayat 26 sampai 31, baru kemudian digambarkan bagaimana Amon yang tadinya dibiarkan ya, Yoab kemudian datang menyerang dan akhirnya menang. Karena itu saya lari dulu ke pasal 12 ayat 26 sampai 31. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Ammon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba, jadi Daud juga ikut mengepung dan berperang melawannya lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal itu, dan itu dikenakan kepada Daud, juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu ya. Di dalam zaman kuno, kerajaan yang menang sering sekali menjarah kerajaan yang kalah. 31 penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerak besi dan kapak. Jadi kelihatannya dijadikan budak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Ammon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Ya, jadi kita melihat penghinaan yang dilakukan kepada Daud dan Daud kemudian membalasnya. Nah, saudara, mungkin kita harus hati-hati ya. Kalau secara pribadi, ketika kita itu dihina, kita dijahati, kita itu tidak boleh membalas ya. Jadi Alkitab menggambarkan baik PL maupun PB, biarkan Tuhan yang membalaskan. Dan itu kalau saya tunjukkan Imamat 19 ya, mari kita melihat Imamat 19. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Tapi berbeda kalau kita melihat kerajaan Daud kemudian dihina ya, karena menghina utusan raja itu sama dengan menghina kerajaan, menghina rajanya, sedangkan Israel raja utamanya tentu saja adalah Tuhan ya. Karena itu Tuhan tentu saja tidak akan membiarkan ketika namanya dihina. Jadi memang kita tidak boleh begitu saja menarik kepada aplikasi karena ini adalah berbicara soal kerajaan ya. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang sangat terkenal yaitu perzinahan Daud dengan Batsyeba. Ketidaksetiaan kepada hamba yang setia. Saya bacakan dulu pasal 11 ayat 1 sampai 4. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini yang nanti dijelaskan bagaimana akhirnya Daud juga ikut perang di dalam pasal 12 tadi ya, dan akhirnya merebut kota Raba. Jadi ini kan sebelumnya, jadi awalnya kelihatannya Daud tidak berperang. Nah, kadang-kadang orang melihat bahwa Daud tidak berperang itu adalah sebuah kesalahan, dan akhirnya kesalahan yang satu ini membuahkan kesalahan yang lain. Dia melihat Batsyeba mandi, dan akhirnya terjadilah perzinahan mereka. Tapi saya sih tidak melihat bahwa ini salah ya. Raja kan tidak harus dong selalu ikut perang ya. Jadi dalam hal ini mungkin tidak berperangnya itu tidak perlu kita lihat sebagai kecaman, tapi memang menjelaskan kepada kita kenapa Daud kemudian bisa melihat Batsyeba mandi.
ya. Jadi dalam hal ini itu yang terjadi. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, Alkitab tidak pernah menyalahkan Batseba, karena itu saya tidak tahu deh apakah mandinya itu ya digambarkan sebagai sesuatu yang salah. Mungkin adalah setidak-tidaknya ketidakhati-hatian ya. Ada yang menggambarkan Batseba dengan sengaja tahu bahwa Daud bisa melihat, jadi sengaja memikat. Kalau saya sendiri tidak melihat seperti itu, karena Alkitab tidak pernah menyalahkan Batseba. Ya, jelas yang disalahkan adalah Daud. Ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya, sebelumnya di dalam 1 Samuel 24, sering sekali ketika Daud mau melakukan dosa, terutama dosa yang besar, Tuhan mencegah. Ya, di dalam 1 Samuel 24 ingat enggak? Ketika Daud masih dikejar-kejar oleh Saul, dan suatu waktu dia beserta orang-orangnya bersembunyi di gua ya, dan Saul kemudian datang membuang hajat, Daud kemudian memotong puncak jubah Saul. Nah, memotong puncak jubah Saul, ya, jubah itu sering sekali menunjukkan jabatan seseorang, menunjukkan bahwa Daud mau merebut kedudukan raja. Tapi kemudian hatinya berdebar-debar dan dia tahu Tuhan tidak berkenan. Karena itu dia tidak memperbolehkan orang-orangnya membunuh Saul. Tapi di sini kita melihat Tuhan mencegah dengan hatinya dibuat berdebar-debar. Di dalam 1 Samuel 25, Daud dengan orang-orangnya memberikan pelayanan atau membantulah ya, pokoknya membantu menjaga domba-domba Nabal walaupun memang tidak diminta. Dan kemudian orang-orang Daud meminta ketika Nabal melakukan perayaan mencukur buru domba untuk kemudian meminta anugerah mereka, kemurahan hatinya, tapi Nabal bukan saja tidak mau memberi, bahkan menghina. Daud menjadi sangat marah dan mau membunuh Nabal, bukan saja Nabal, dengan semua laki-laki yang ada, jadi hamba-hambanya. Tapi Tuhan kembali mencegah dengan mengirim Abigail, istri Nabal. Ya, kalau Nabal orang yang sangat bebal, Abigail adalah orang yang sangat berhikmat dan dia mencegah Daud. Dia percaya dia dipakai Tuhan mencegah Daud, dan Daud pun kemudian mengakui bahwa Abigail dipakai Tuhan untuk mencegah Daud. Nah, sekarang ketika Daud tertarik kepada Batseba, Tuhan mencegah enggak? Saya melihat bahwa Tuhan juga mencegah di ayat 3. Saya bacakan lagi ayat 3. Ya, pasal 11 ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Saudara, kenapa kita melihat bahwa ini adalah cegahan Tuhan? Betul, seorang perempuan biasanya diperkenalkan dengan nama ayahnya atau nama suaminya. Ya, karena kita tahu yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Tapi saudara, biasanya satu saja cukup. Anak perempuan siapa, atau kalau dia sudah menikah, istri siapa. Kenapa di sini pegawainya itu memperkenalkan Batseba dengan 2 nama? Batseba, anak perempuan Eliam, dan istri Uria orang Het itu. Saudara, kalau kita memperkenalkan seseorang dengan nama siapa, itu pasti karena kita mengasumsikan nama yang diasosiasikan kepada orang yang kita kenalkan itu adalah orang yang dikenal. Ya, kalau tidak ya ngapain? Misalnya kalau suami saya misalnya tidak dikenal ya di kalangan perkantas, nggak mungkin kemudian kalian mengatakan ini Ibu Ina, istri daripada Pak Anton misalnya. Karena apa? Karena suami saya tidak dikenal misalnya. Tapi kalau suami saya dikenal, nah mungkin itu yang akan dilakukan. Dengan demikian, Batseba diperkenalkan dengan 2 nama, berarti 2 nama itu dikenal oleh Daud. Dan memang itu adalah 2 nama yang seharusnya sangat dikenal oleh Daud, karena ini adalah 2 nama yang muncul dalam daftar pahlawan Daud. Kan itu coba kita melihat ya apa yang terjadi. Mari kita melihat di dalam 2 Samuel 23. Ya, di mana kita diberikan daftar dari pahlawan-pahlawan Daud. 2 Samuel 23 saya bacakan ayat 3-4.
Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Tadi kan Batseba binti Eliam. Kemudian ayat 39, Uria orang Het. Jadi saudara, pegawainya mau mengatakan bahwa Batseba adalah anak perempuan salah satu pahlawannya dan istri dari pahlawannya yang lain. Dengan kata lain, pegawainya mau mengatakan perempuan ini sama sekali tidak boleh disentuh. Tentu saja ya, saudara-saudara, istri siapa saja tidak boleh disentuh, apalagi si Batseba. Tapi sayangnya Daud berkeras hati dan Tuhan biasanya ketika mencegah dan kemudian umatnya tetap mengeraskan hati, Tuhan biarkan dia jatuh dan itu yang terjadi. Ya, Daud kemudian melakukan perzinahan. Nah, ayat 4 sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Dan kita diberikan penjelasan. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Berarti perempuan itu baru kan orang. Di dalam perjanjian lama, saudara, kalau seorang perempuan datang menstruasi itu najis. Jadi kemudian dia harus membersihkan dirinya. Dan ini menandakan bahwa kalau sampai kemudian dia hamil itu tidak mungkin anak suaminya. Ya, jadi ini adalah cara penulis mau mengatakan kepada kita bahwa betul-betul ketika Batseba hamil itu adalah anak Daud. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Nah, saudara, setelah Batseba mengandung, maka Daud itu berstrategi, ya, Uria itu kan berada di medan perang bersama-sama dengan Yoab, ya, mereka berperang dengan Amon yang menghina utusan yang Daud kirim tersebut. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah Daud berstrategi supaya Uria bisa pulang tidur dengan istrinya dan nanti tidak ketahuan kalau itu adalah anak Daud. Tapi kemudian saya bacakan. Ayat 6, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku, maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 8, kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ya, jadi disuruh pulang. Dan dengan tujuan tentu saja Uria tidur dengan istrinya dan biasanya itu yang terjadi dong. Kita tidak tahu sudah perang berapa lama, mungkin sudah berminggu-minggu ya sehingga pasti sudah rindu kepada istrinya. Tetapi ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Uria itu tidak mau pulang ke rumahnya. Jadi orang memberitahu Daud, Daud kemudian memanggil Uria dan bertanya kenapa tidak pulang ke rumah. Dan coba kita lihat jawabannya, ya, jawaban seorang yang menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan dan kepada Daud. Ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, apa yang terjadi? Rupanya Uria adalah orang yang begitu berprinsip ya, sehingga dia berpikir tidak pantas ya tabut, rekan-rekannya itu masih di medan perang, masakan dia pulang bersenang-senang dengan istrinya. Tapi dia juga mengetahui dirinya, dia pasti sudah begitu rindu kepada istrinya, dan kalau dia pulang pasti dia akan tidur dengan istrinya, jadi sampai tidak berani pulang. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah orang yang sangat setia. Bahkan kemudian coba perhatikan di akhir ayat 11, demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Artinya demi Daud dan kerajaannya, dia mau melakukan itu supaya Tuhan kemudian berkenan dan memberikan mereka kemenangan, dan tentu saja itu penting untuk kerajaan Daud. Ya, jadi Uria tidak mau pulang, Daud mencoba lagi, tetapi Uria tetap tidak pulang. Akhirnya terpaksa Daud melakukan plan B. Jadi kita melihat apa yang terjadi. Ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya,
supaya ia terbunuh mati. Ya, jadi dan surat itu dititipkan ke tangan siapa? Surat itu dititipkan ke tangan Uria sendiri. Dan berarti Daud sangat mengerti bahwa ini adalah hambanya yang sangat setia, yang akan menyampaikan surat itu kepada Uria dan tidak akan mengintip surat Uria. Jadi hamba yang sangat setia itu membawa surat kematiannya sendiri. Ya, sehingga kita melihat akhirnya Daud menulis surat kepada Yoab untuk menempatkan Uria di medan pertempuran yang dahsyat untuk mematikannya. Ya, ironinya surat tersebut disampaikan melalui Uria sendiri. Yoab kemudian melakukan, ya. Yoab itu adalah keponakan Daud, jadi Yoab itu adalah anak dari saudara perempuan Daud. Ya, sehingga kita melihat Yoab melakukan seperti yang Daud minta, dan akhirnya 16 dan 17. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahui ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Tapi coba lihat ya, demi supaya Uria mati berarti Yoab juga mengorbankan tentara-tentara Israel yang lain, ya. Kita tidak tahu berapa banyak yang mati menemani Uria, karena nggak mungkin dong cuman Uria disuruh pergi sendiri, dan itu akan ketahuan sekali. Ya, karena itu kita bisa melihat apa yang dilakukan Daud tentu saja merupakan sesuatu yang jahat. Karena itu kita melihat apa yang terjadi, ya, akhirnya Uria mati. Dan supaya Daud itu jangan marah, karena Yoab mengerti bahwa strateginya tentu saja secara strategi perang itu adalah strategi yang bodoh, ya, menyuruh Uria dekat sekali dengan musuh sehingga bisa dipanah misalnya. Karena itu dia menyuruh pegawainya untuk menyatakan kepada Daud kalau Daud mati bahwa Uria juga ikut mati. Dan betul, pegawainya ketika mengatakan Uria mati, Daud tidak marah, ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi, ayat 22. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke pintu gerbang istana. Pada waktu itu, pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Ya, jadi Daud malahan senang. Jadi tidak memarahi karena jelas itu adalah strategi yang tidak baik. 26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, mungkin cuma 1 minggu, karena biasanya waktu berkabung adalah 1 minggu. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Dia harus melakukan tindakan dengan cepat supaya nanti itu ya, sejak dia mengambil Batseba sebagai istri dan anaknya lahir kan tidak terlalu pendek jaraknya ya, supaya jangan ketahuan bahwa Batseba sudah hamil dulu. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa Alkitab menunjukkan bahwa dosa yang kita lakukan kepada orang yang berbeda bisa mempunyai bobot dosa yang berbeda di mata Tuhan. Melakukan dosa yang begitu besar kepada orang yang setia kepada dirinya dan kepada Tuhan, jelas itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Ya, melakukan ketidaksetiaan kepada orang yang tidak setia kepada kita dengan melakukan ketidaksetiaan kepada orang yang setia kepada kita adalah 2 hal yang sangat berbeda. Ya, karena itu kita melihat walaupun dua-duanya salah, tetapi jelas melakukan ketidaksetiaan kepada orang yang setia dosanya jauh lebih jahat. Kan itu jangan mengherankan kita melihat hukuman mata ganti mata di dalam pasal 12, hukuman Tuhan kepada Daud sangat-sangat berat. Nah, tapi saudara,
Nathan tentu saja terlalu berbahaya bagi Nathan kalau langsung menegur Daud. Karena itu kita melihat bahwa Nathan datang dengan cerdik, yaitu memberikan teguran berupa perumpamaan. Ya, karena itu saya bacakan pasal 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Saudara, kata makan, minum, dan tidur itu juga muncul di dalam pasal sebelumnya. Ya, jadi kalau saya bacakan misalnya ayat pasal 11 ayat 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Lihat nggak? Jadi Nathan dengan sengaja memakai kata bahwa anak domba itu makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya. Ya, jadi mengkaitkan kita dengan kisah Uria. Ayat 4, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya dari pengembara yang datang kepadanya, bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu yang memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Ya, Daud sama sekali tidak menduga itu adalah cerita tentang dirinya. Dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nah, saudara, kalau kita yang tahu mengenai hukuman dalam Taurat Tuhan, hukuman Daud itu kelihatannya terlalu berat. Kok orang itu harus dihukum mati? Masa mencuri 1 domba hukumannya mati? Karena itu kita harus melihat bahwa hukuman matinya bukan karena domba itu. Jadi saya bacakan lagi. Di akhir ayat 5 dikatakan demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ayat 6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali karena ia telah melakukan hal itu, yaitu mengambil. Jadi untuk mengambil anak domba tetangganya dia harus membayar 4 kali lipat. Dan memang ini adalah bagian dalam Taurat Musa ya. Di dalam Taurat Musa kalau kita mencuri, mengambil barang, kalau barangnya masih ada bayar 2 kali lipat. Kalau barangnya sudah tidak ada bayar 4 kali lipat. Jadi untuk mengambil anak domba sebenarnya Daud memberikan hukuman 4 kali lipat, tapi coba lihat akhir ayat 6. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi hukuman mati bukan karena anak domba. Hukuman mati yang Daud lakukan adalah karena orang itu tidak mengenal belas kasihan, ya. Jadi di sini menunjukkan sebenarnya Daud mengerti firman Tuhan dengan baik karena memang Tuhan sangat membenci orang yang tidak kenal belas kasihan. Sayangnya Daud tidak menyadari itu adalah dirinya sendiri. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, saudara-saudara, kenapa Nathan perlu datang dengan perumpamaan? Tentu saja kita tahu bahwa menegur raja itu berbahaya, bisa-bisa kepalanya yang hilang. Tapi selain itu saya rasa itu adalah karena Nathan mau supaya Daud yang memutuskan hukuman itu sendiri. Ingat ya, Raja Israel adalah hakim yang tertinggi. Dengan Daud kemudian memutuskan hukuman itu sendiri, Daud nanti tidak bisa naik banding dong, tidak bisa menganggap tidak fair. Dia sendiri yang sudah memutuskan hukuman. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Nathan itu memakai istilah Tuhan Yesus cerdik seperti ular. Ya, dan tentu saja tulus kepada Tuhan, tulus seperti merpati. Karena itu kita melihat Nabi Nathan memberikan teguran dengan sangat cerdik supaya Tuhan sendiri yang menentukan hukumannya. Nah, saudara, prinsip
kebenaran atau prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Pada zaman Tuhan Yesus, hukum itu sudah salah dimengerti. Padahal di dalam perjanjian lama hukum itu diberikan kepada, maksudnya dinasihatkan kepada hakim bahwa mereka itu harus memberikan hukuman itu mata ganti mata. Akhirnya mata itu ini adalah exact justice, keadilan yang pas. Ya, mata hanya boleh dibalas dengan diganti dengan mata. Kalau misalnya mata ganti gigi itu tidak adil, atau mata diganti dengan 2 mata itu tidak adil, misalnya mata diganti mata, gigi diganti gigi. Jadi hukuman itu setimpal dengan kejahatan. Tapi memang pada zaman Tuhan Yesus, ya, kemudian sering sekali dianggap bahwa itu sekarang menjadi hukum seseorang boleh membalas dendam. Padahal sekali lagi di PL itu adalah hukum yang dikatakan kepada hakim supaya hakim melaksanakan keadilan tersebut. Nah, kita akan melihat bahwa hukuman Tuhan memakai prinsip itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena itu saya bacakan 2 Samuel 12 dari ayat 8. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Saudara, ini harus kita mengerti bahwa di zaman kuno, istri raja itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Karena itu istri Saul diberikan kepada Daud, ya, karena kalau jatuh ke tangan orang lain berarti orang itu mempunyai kuasa. Walaupun Saul adalah mertua, berarti istri-istri Saul adalah mertua-mertua, ibu-ibu mertua Daud, ya, tetapi tetap diberikan, tentu saja bukan dalam arti Daud benar-benar kemudian tidur dengan mereka, tetapi mereka akan berada di istana bersama-sama dengan Daud. Jadi Daud yang akan, ya, memelihara mereka, karena sekali lagi istri raja tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, karena memiliki istri raja menunjukkan dia berkuasa. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, perhatikan ya hukuman Tuhan di ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena kau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Pertama, coba lihat ya. Karena Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, maka kita melihat pedang tidak akan menyingkir daripada keluargamu. Saudara, tadi Daud itu berbicara tentang, ya, tentang bahwa orang kaya itu harus membayar 4 kali lipat. Maka kita bisa melihat bahwa nanti Daud membayar 4 kali lipat dengan anaknya, dalam tanda kutip dibunuh di bawah pedang. Anak hasil perzinahan itu nanti akan mati, Tuhan matikan. Amnon kemudian memperkosa Tamar dan nanti Amnon dibunuh Absalom. Absalom nanti tidur dengan istri-istri Daud, ya. Daud ketika harus melarikan diri dari Yerusalem karena Absalom memberontak, meninggalkan 10 istri di istana. Atas nasihat Ahitofel, Absalom nanti tidur dengan istri-istri Daud itu di siang hari bolong, ya, dan akhirnya Absalom dibunuh oleh Yoab, dan nanti Adonia meminta istri Daud yang terakhir Abishag dan dibunuh oleh Salomo. Jadi kita melihat ada 4 anak Daud yang kemudian boleh dikatakan menggantikan nyawa Daud, ya, seperti yang menggantikan nyawa Uria, maksud saya seperti yang Daud katakan, orang itu harus membayar 4 kali lipat. Karena itu kita melihat, ya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Saya bacakan ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi saudara lihat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan ya, 3 anak Daud yang dewasa itu semuanya berkaitan dengan perempuan. Amnon memperkosa Tamar dan dibunuh. Absalom tidur dengan istri-istri Daud dan nanti dibunuh. Adonia karena meminta istri terakhir Daud, ya, setelah waktu nanti Daud tua,
Jadi badannya tidak bisa hangat, dicarikan istri yang muda supaya bisa menghangatkan tubuhnya. Ya, walaupun dikatakan bahwa mereka tidak bersetubuh, tetapi itu tetap adalah istri Daud. Dan nanti Adonia meminta Abishag istri yang terakhir itu. Tetapi bagi Salomo itu namanya meminta kekuasaan. Karena itu Salomo kemudian menyuruh membunuh Adonia. Ya, sehingga kita melihat ini adalah hukuman mata ganti mata. Nah, tetapi selain itu kita melihat sekarang ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara, ya, Daud itu berbeda dengan Saul. Salah satu perbedaannya adalah kalau Saul itu dikecam dia selalu berdalih, ya, tetapi Daud tidak memberikan alasan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, Tuhan tentu saja mempunyai rencana yang sangat besar bagi Daud, ya. Harusnya Daud mati, bahkan bisa dibunuh 2 kali, tuh hukuman mati 2 kali, karena berzina bisa dihukum mati, dan tentu saja membunuh itu harusnya dihukum mati. 14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Daud tidak dimatikan, tetapi anak hasil perzinahannya akan mati. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bisa melihat bahwa Daud tidak berkata, Tuhan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Daud kemudian berpuasa supaya Tuhan jangan membunuh anak itu. Ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta dia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi Daud berkabung berpuasa. Ayat 18, pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi takut Daud itu sampai mungkin kayaknya membunuh dirinya atau gimana lah, ya. Tapi Daud melihat mereka berbisik-bisik, curiga, oh jangan-jangan anaknya sudah meninggal, bertanya, dan betul. Nah, saudara, sekarang perhatikan apa yang Daud lakukan begitu tahu anak itu meninggal. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Menarik, ya. Hal pertama yang dilakukan adalah datang ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kelihatannya bukan menunjukkan amarahnya, bahkan mungkin dia datang tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Daud pantas disebut orang yang sesuai dengan hati Tuhan, ya. Dia sangat rela menerima apapun yang menjadi hukuman Tuhan terhadap dia. Walaupun dia berpuasa 7 hari, Tuhan tidak mendengarkan, dia tetap bersyukur. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Tapi saudara, pegawainya jadi bingung, belum mati, nggak mau makan, sekarang sudah mati malah makan. 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara lihat nggak doktrin yang dimiliki Daud? Daud mengerti Allahnya adalah Allah yang berespon. Dan Daud mengerti kalau Allah mengatakan sesuatu, belum tentu itu sudah merupakan ketetapan Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan pasti tidak bisa berubah. Tapi bisa, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, ya, supaya manusia bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum seperti yang dikatakan di dalam Yeremia. Karena itu coba kita lihat Yeremia 18 ayat 7 sampai 10, ya. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Perhatikan ya, ada kalanya aku berkata, bukan menetapkan, tapi berkata. 8, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Lihat ya, Allah bisa mengatakan akan menghukum, tapi kalau orang itu bertobat, Allah bisa berespon dan tidak jadi menghukum. Ingat, ini bukan kalau Allah sudah menetapkan, tapi kalau Allah berkata. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ya, dan itu yang dimengerti Daud. Jadi, walaupun Allah melalui Nathan sudah mengatakan anak itu akan mati, siapa tahu itu bukan ketetapan Tuhan, siapa tahu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengasihani dia, ya. Untuk maksudnya supaya Daud bertobat dan Tuhan kemudian akan berbelas kasihan. Tapi kalau anak itu sudah mati, berarti ketetapan Tuhan sudah jelas dan Daud mengerti buat apa lagi dia berpuasa. Karena itu dia tidak lagi berpuasa tetapi malah ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tapi saudara, kemudian ketika kita melihat ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, pernyataan aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku, kadang-kadang ditafsirkan seakan-akan anak orang percaya kalau mati waktu bayi masuk surga. Karena itu nanti Daud akan bertemu dengan dia. Tentu saja Daud pasti masuk surga kan. Tapi sebenarnya kita harus mengerti bahwa di dalam konteks perjanjian lama, dimengerti bahwa semua orang itu pergi ke Seol, dunia orang mati. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Jadi ini adalah cara Daud mengatakan, dia tidak akan kembali, yang terjadi adalah aku yang akan mati nantinya. Ya, jadi ini saya rasa tidak boleh ditarik seakan-akan mengatakan bahwa bayi yang meninggal kalau bayi orang percaya pasti masuk surga. Ingat ya, cara kita menafsirkan Alkitab adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Tidak ada pengajaran dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang itu bisa selamat berdasarkan iman orang tuanya. Ya, tidak ada. Keselamatan itu berdasarkan iman pribadi demi pribadi ya. Jadi jangan menafsirkan ayat itu seperti demikian. Tapi saudara, kita melihat bahwa Tuhan menghukum ya, dan nanti memang belum selesai. Karena itu nanti pasal 13 sampai 18 saudara itu diletakkan setelah pasal 12 ya. Ingat ya. Penulis sering sekali menetapkan pasal-pasal untuk menunjukkan temanya, dan ini mau menunjukkan bahwa pasal 13 sampai 18 nanti kita akan melihat sebagian itu adalah bagian dari hukuman Tuhan terhadap Daud. Ya, jadi itu adalah bagian hukuman Tuhan terhadap Daud. Ya, karena itu kita harus melihat bagian-bagian itu ada kaitannya dengan hukuman Tuhan terhadap Daud, dan kita akan melihat hukuman Tuhan itu sangat mengerikan. Tapi bukan berarti kalau Tuhan sudah menghukum, berarti Tuhan tidak akan lagi memberikan anugerah. Karena itu kita kemudian melihat ayat 24 dan 25, suatu ayat-ayat yang sangat indah menunjukkan pemulihan yang Tuhan berikan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Saudara, ini pertama kali penulis mengatakan Batseba adalah istri Daud. Menunjukkan bahwa Tuhan sekarang menganggap Batseba sebagai istri yang sah dari Daud. Yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan lalu Daud memberikan nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Yedija artinya yang dikasihi Yahweh. Ya, sehingga di sini menunjukkan setelah Tuhan menghukum, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar kepada Daud. Dan kita tahu Salomo adalah anak yang nanti bukan saja menggantikan Daud dia menjadi raja, dia juga adalah orang yang nanti mendirikan bait Allah.
Ya, sehingga kita bisa lihat betapa ini adalah anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan. Ya, jadi setelah Tuhan menghukum dengan sangat dahsyat, mata ganti mata, maka Tuhan juga memberikan pemulihan dan anugerah. Nah, nanti masih ada satu bagian yang akan kita lihat ya, tetapi saya berikan dulu kesempatan untuk bertanya. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Ina. Teman-teman, saat ini Bu Ina memberikan kesempatan bagi kita jika ada yang ingin bertanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh tuliskan di dalam kolom chat ataupun boleh langsung raise hand dan boleh bertanya langsung kepada Ibu Ina. Untuk bagian yang pertama, ada yang ingin bertanya teman-teman? Jika ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan dalam kolom chat ataupun langsung bertanya juga boleh. Saya mau bertanya, Yohan. Ya, boleh silakan, Kak Ida. Malam, Bu Ina. Malam. Saya melihat ada emosi yang sangat jauh berbeda dari keadaan Daud. Pertama-tama, waktu Daud melihat Batseba itu, dia kan udah dikasih peringatan. Batseba itu anak binti Eliam, istri Uria orang Het. Tapi Daud begitu tidak mau mendengar, bahkan dia melakukan banyak kejahatan hanya karena Batseba. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, hatinya cepat banget berbalik. Jadi ini kenapa gitu, Bu? Kenapa waktu dia ditegur karena perempuan, dia tidak mau mendengar? Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, kenapa dia cepat mendengar, Bu? Nah, dalam hal ini, biasanya para ahli mengatakan ada dua mazmur yang Daud tuliskan ketika dia berdosa dengan Batseba, Mazmur 51 dan itu jelas, dan Mazmur 32. Walaupun Mazmur 32 tidak ada judul yang mengatakan itu soal Batseba, tapi kelihatannya ini bisa mungkin memberi penjelasan. Karena itu saya bacakan Mazmur 32. Ya, Mazmur 32 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi berbahagia kalau sampai Tuhan itu mengampuni. Perhatikan ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Tuhan menunggu. Mungkin kita tidak tahu sejak berzina berapa lama Batseba hamil. Katakanlah kira-kira 1 tahun sampai anak itu lahir ya. Sehingga mungkin Tuhan itu menunggu. Mungkin menunggu juga supaya Daud mau mengakui, tetapi juga supaya buah dosa itu jelas kelihatan. Tapi ternyata walaupun mungkin ya Daud belum mau datang mengaku kepada Tuhan, tapi dia menderita loh. Ketika dia berbuat salah, dia tahu dan dia tidak mau mengaku kepada Tuhan. Mazmur 32 menunjukkan dia sangat menderita. Jadi ketika Tuhan datang menegur, hati nuraninya itu selama ini sudah sangat mengusik dia sudah sangat menderita. Karena itu kenapa kelihatannya dengan cepat dia bertobat ketika Nathan datang menegur. Ya. Jadi orang itu tidak mau mengakui dosanya bukan berarti tidak ada pergumulan batinnya. Ya. Dan kelihatannya Mazmur 32 Daud mengerti sekali betapa beratnya kalau kita berdosa dan tidak mau mengaku. Karena itu dalam Mazmur 30 Mazmur yang mendorong kita kalau berdosa mengaku dosalah, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni pelanggarannya. Ya, jadi saya rasa itu kenapa Daud kemudian bisa dengan cepat bertobat. Jadi jangan berpikir bahwa selama 1 tahun itu kelihatannya dia tenang-tenang dengan dosanya. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan seharusnya tidak mungkin Tuhan biarkan tenang dengan dosanya. Pasti hati nuraninya mengusik, Roh Kudus mengusik ya, dan dia sebenarnya mengerti sekali kalau dia berdosa. Oke, Bu, makasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Ida. Ibu, ada beberapa pertanyaan lagi dari kolom chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Bang Reza. Yang pertama pertanyaan adalah, pada waktu Saul mati, penggantinya adalah Isi-Boset dan atas usul Abner.
Bukankah seharusnya Abner dan para tua-tua Israel mengetahui bahwa Daud yang layak jadi raja karena pernah diurapi oleh Samuel menjadi raja? Yang kedua, Bu Ina, Isi-Boset diangkat menjadi raja Israel di usia 40. Daud menjadi raja di Hebron atas Yehuda di usia 30 tahun. Yonatan merupakan anak sulung Saul. Pertanyaannya saya adalah berapa usia Yonatan pada saat ia menjalin persahabatan dengan Daud? Apakah ada selisih umur yang cukup jauh antara usia Daud dan Yonatan, mengingat selisih usia Isi-Boset dengan Daud saja udah 10 tahun? Nah, dalam hal ini pertama tentu saja Abner dan orang-orang Israel termasuk Isi-Boset harusnya tahu. Tapi tahu dengan mau melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ya, dan memang nanti tua-tua Israel mengatakan dari dulu sebenarnya mereka sudah tahu kalau Tuhan itu mau memakai Daud. Ya, jadi kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Kelihatannya ini adalah Abner yang kemudian mencoba supaya suku-suku yang lain, kan cuma Yehuda yang mengangkat Daud menjadi raja. Jadi suku-suku yang lain tuh kayaknya masih tidak ada tuan kayak begitu, dan Abner yang membujuk. Karena itu walaupun Daud menjadi raja 7,5 tahun atas Yehuda, Is-Boset hanya menjadi raja 2 tahun atas Israel. Jadi ada selisih 5,5 tahun. Artinya mungkin membutuhkan waktu 5 tahun lebih bagi Abner untuk kemudian membujuk mereka mau menerima Is-Boset sebagai raja. Ya, jadi ya mungkin kita harus kreditkan kepada kebebalan hati manusia ya. Sekali lagi, mengetahui apa yang benar bukan berarti pasti melakukan. Mungkin Abner mau supaya dia menjadi orang yang penting dong. Kalau dengan Is-Boset kan boleh dikatakan Is-Boset itu raja boneka ya, yang punya kuasa sebenarnya adalah Abner. Sedangkan kalau dia ikut Daud, dia tidak mungkin mempunyai kekuasaan sebagai panglima tertinggi. Daud ada Yoab dan adiknya. Ya, jadi dalam hal itu mungkin. Jadi Abner lebih memikirkan mengenai dirinya sendiri. Kalau soal umur, ya kita tidak tahu tuh. Kita tidak diberitahukan umur Yonatan dengan Daud. Apakah memang selisihnya cukup banyak ya? Kita tidak tahu ya. Is-Boset juga sebenarnya apakah ini adalah anak bungsu Daud? Kita juga tidak tahu. Yang pasti memang anak-anak anak-anak Saul yang ikut perang semuanya mati. Is-Boset berarti tidak ikut perang. Tapi bisa saja kalaupun dia bukan anak yang paling kecil, tapi dia bukan jago perang barangkali. Karena itu dia kemudian tidak ikut perang. Jadi kita sama sekali tidak tahu mengenai umur ya, mengenai umur Yonatan dan sebagainya kita tidak tahu deh ya. Apakah ada perbedaan umur yang cukup banyak dengan Daud? Oke. Terima kasih Ibu Ina. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah kenapa Batsheba tidak melawan atau diam saja ketika diajak Daud untuk berzina? Padahal Abigail saja bisa mencegah hal buruk terjadi kepada Daud ketika Daud marah dengan Nabal suaminya. Ya, dalam hal itu kan memang pertaruhan Abigail itu Nabal bukan cuma Nabal loh ya, itu semua kayak budak-budaknya akan dibunuh, tentu saja pertaruhan nyawanya besar sekali. Terbalik dengan Batsheba. Kalau Batsheba tidak mau, saya rasa yang dikhawatirkan Batsheba adalah keluarganya bisa dibunuh Daud. Ketika raja meminta kamu ya, orang zaman dulu ngerti ya, takut sekali dong kepada raja-raja, itu bukan seperti presiden yang kamu bisa tolak. Kalau dalam keluarga ayah yang berdosa, anak-anak ikut menanggung. Di dalam masyarakat satu orang yang berdosa dianggap seluruh Israel bersalah. Ya, coba saya tunjukkan Yosua 7 ayat 1. Di mana kan ketika Yeriko dihancurkan kan sudah dikatakan Yeriko itu adalah kota yang dikhususkan untuk ditumpas, artinya dipersembahkan kepada Tuhan, tidak boleh diambil barang apapun, tapi akan mengambil barang. Karena itu Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Lihat ya, yang mengambil hanya satu orang Akan, tetapi Tuhan menuduh Israel berubah setia dan Tuhan murka terhadap seluruh Israel. Itu yang kita sebut tanggung jawab bersama atau corporate solidarity. Dan itu adalah prinsip Tuhan. Apakah prinsip itu, pembalasan kepada keturunan ketiga dan keempat itu masih terjadi pada masa sekarang ini? Saya percaya prinsip Tuhan tidak mungkin berubah karena Tuhan tidak memberikan prinsip yang inferior ya. Jadi prinsip Tuhan pasti berlaku, dan kenyataannya ya saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan ya, orang tua yang tidak benar, katakanlah ayah yang korup dan masuk penjara.
anak kira-kira menderita nggak gara-gara dosa ayahnya? Pasti. Ya nggak pasti. Ya, jadi itu juga bagian dari konsekuensi, dan itu namanya hidup bermasyarakat, apalagi keluarga. Itu adalah prinsip yang tidak terelakkan, dan memang itu adalah prinsip yang Tuhan berikan. Tapi apakah bisa, Bu? Apakah bisa keturunan yang sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh bisa membatalkan atau dijauhkan atau diliputkan dari hukuman Tuhan itu? Bisa beranugerah. Itu adalah prinsip umum. Tapi bukan berarti Tuhan pasti melakukan. Ya, Tuhan bisa beranugerah dan kemudian tidak menjalankan prinsip itu, sehingga tentu saja bisa. Oke. Bu, masih ada lagi nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah di masa sekarang dosa yang diturunkan ortu, yaitu ada, nah ini, bagaimana dengan kondisi di Perjanjian Lama bahwa raja-raja Israel memiliki banyak istri? Apakah ini bukan hal yang salah? Tentu saja itu adalah hal yang salah, ya. Tetapi itu adalah apa yang diterima masyarakat pada waktu itu. Kebanyakan raja di seluruh dunia juga banyak istri, ya. Jadi dalam hal itu sering sekali kita manusia tidak terlalu menggumulkan ketika itu adalah apa yang kita sebut acceptable sin, dosa yang diterima oleh masyarakat. Ya, karena itu kenapa misalnya Abraham pun juga ketika ditawarkan Hagar terima begitu aja, karena itu adalah sesuatu yang umum pada waktu itu, ya. Dan raja pada dasarnya biasa mempunyai banyak istri, ya, sehingga tapi kan Daud orang benar, ya, betul, tapi kita harus mengerti kita semuanya itu adalah anak zaman kita. Berarti apa? Dosa-dosa yang zaman kita itu anggap umum, kita bahkan berdosa tanpa memikirkannya. Nah, bagi saya salah satunya misalnya hukum Sabat. Kita orang Kristen lakukan nggak hukum Sabat? Menurut saya hukum Sabat masih berlaku, tapi orang Kristen mengabaikannya. Karena apa? Karena itu dianggap sesuatu yang biasa, ya. Kita belanja pada hari Minggu misalnya. Ya, jadi dalam hal itu, saudara, kita sulit melihat dosa kita ketika itu adalah acceptable sin. Nanti generasi-generasi berikutnya yang kemudian melihat, kok begitu ya? Dan saya rasa itu adalah acceptable sin, ya, bagi raja untuk memiliki banyak istri. Sehingga mungkin raja-raja melakukannya tanpa berpikir. Walaupun mereka adalah orang percaya. Terus ini ada lagi, Bu. Tadi Ibu katakan bahwa Tuhan memberikan pemulihan pada Daud. Bagaimana apabila kasusnya orang yang dalam hidupnya penuh dengan dosa, namun sampai akhir hidupnya tidak ada pemulihan dalam hidupnya? Tentu saja itu tergantung Tuhan, ya. Tuhan mau bermurah hati itu kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Walaupun kalau menurut saya, kalau dia adalah orang percaya, nggak mungkin tidak ada anugerah. Cuman kadang-kadang kita tidak melihat anugerah yang Tuhan berikan. Nggak mungkin lah kalau Tuhan itu sama sekali tidak memberikan anugerah ketika orang bertobat, ya. Kayaknya itu bukan Tuhan yang ditunjukkan dalam Alkitab. Jadi mungkin yang ada adalah orang itu tidak melihat anugerah Tuhan. Mungkin dia berpikir anugerah Tuhan adalah dia menjadi kaya, sedangkan Tuhan memberikan anugerah dalam aspek yang berbeda. Ya, jadi bagi saya nggak mungkin Tuhan itu tidak memberikan anugerah. Oke, baik Ibu. Mungkin teman-teman pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa kita keep dulu, dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dituliskan aja, nanti dipersiapkan. Mungkin kita lanjut dulu ya Bu ke materi berikutnya. Okay. Jadi saya mau melihat satu bagian lagi, seorang percaya di bawah cambukan Allah, 2 Samuel 13-16, ya. Tadi saya sudah mengatakan pasal 12 adalah hukuman, dan kita melihat bahwa itu menaungi nanti pasal 13-18, tapi kita melihat hari ini sampai 16 dulu. Itu sekarang babak kedua, Daud dan Batseba, yaitu Amnon dan Tamar, ya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, saya rasa kita tahu ceritanya, ya. Amnon tergila-gila kepada Tamar. Tamar adalah adik tirinya, dan atas nasihat temannya yang jahat, Amnon kemudian mengatakan kepada Daud, meminta Tamar datang ke rumahnya, membuat dia makanan supaya dia mau makan. Daud yang tidak curiga membiarkan Tamar pergi, dan Amnon kemudian memperkosa Tamar. Tapi saudara, sebenarnya kalau kita melihat, ya,
tokoh utama di dalam cerita itu bukan Amnon, tapi adalah Absalom. Karena itu coba saya bacakan pasal 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Lihat nggak, tokoh yang pertama disebut Absalom, dan akhir daripada period ini, episode ini adalah ayat 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Jadi ini kelihatannya, pasal 13 ini penulis mau memberitahukan kepada kita, inilah kenapa Absalom sampai memberontak. Salah satu alasannya karena Amnon memperkosa Tamar, ya, Tamar adalah adik kandung Absalom, dan Daud tidak menghukum. Kalau saya bacakan ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud sangat marahlah ia, tapi tidak ada hukuman. Nah, Absalom digambarkan orang yang sangat luar biasa berhikmatnya dan sabar menunggu. Jadi dia kemudian berkata kepada Tamar seperti ini, saya bacakan ayat 20. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah dia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Jadi dia itu menganggap seperti tidak ada apa-apa sambil merancang membunuh Amnon. Dan akhirnya Absalom yang membenci Amnon, yang memperkosa adiknya, dan setelah 2 tahun dia membunuh Amnon. Itu pun Amnon tidak sadar dan Daud pun tidak sadar, karena cara Absalom membunuh adalah setelah 2 tahun dia mengatakan dia akan mengadakan pesta, ya, untuk pencukuran bulu domba, dan dia mengundang Daud, ya. Jadi coba lihat, dia tidak langsung berkata mengundang Amnon, tapi mengundang Daud. Tapi kan Daud tidak bisa, dan dia kemudian mengatakan boleh nggak Amnon itu mewakili si Daud. Daud sama sekali tidak curiga. Akhirnya atas desakan Absalom, Amnon pergi, dan Amnon kemudian terang-terangan dibunuh oleh orang Absalom. Ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Nah, setelah itu Absalom melarikan diri ke tempat kakeknya Raja Geshur dan menetap di sana 3 tahun. Jadi rupanya ibu Absalom adalah putri daripada Raja Geshur. Karena itu kalau kita baca di dalam pasal 13, dari ayat 3-4. Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihatlah anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu, mereka menangis dengan suara nyaring. Ya, jadi anak-anak raja yang lain menangis berlari ketika Absalom membunuh Amnon. 37, Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Geshur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Geshur, ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Nah, setelah 3 tahun, nanti saudara baca sendiri di dalam pasal 14, atas strategi Yoab, Absalom dapat kembali berbaikan dengan Daud. Ya, tapi walaupun memang Daud kemudian bisa memanggil pulang Absalom, tapi masih tidak mau berjumpa dengan Absalom. Jadi sudah 3 tahun di pengungsian di Geshur, pulang tapi 2 tahun Daud tidak mau bertemu. Jadi kemudian Absalom kemudian menyuruh Yoab untuk berbicara kepada Daud, dan akhirnya mereka berbaikan. Tapi rupanya Absalom mengerti dia tidak mungkin lagi diangkat menjadi raja. Ya, mungkin sebelumnya ada pengharapan karena jelas kelihatan dia adalah orang yang jauh lebih berhikmat dari Amnon kakaknya. Tapi Absalom sudah melakukan kesalahan, membunuh saudaranya sendiri. Jadi dia mungkin berpikir tidak mungkin dia akan diangkat menjadi raja, karena itu dia berpikir untuk memberontak. Dan saudara, kita melihat Absalom yang pintar berstrategi bisa mendapatkan hati rakyat. Coba kita lihat 15, pasal 15. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya, menunjukkan image yang sangat megah, ya, 50 orang berlari di depannya. Ayat 2, maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu,
Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kau. Sengaja menunggu di tempat di mana orang-orang yang mau bertemu dengan raja pasti lebih banyak kecewanya. Ya, perkara untuk sampai diadili raja pasti sedikit sekali. Jadi pasti banyak kecewa, dan Absalom kemudian mendekati, mengatakan bahwa wah, dari pihak raja tidak ada yang memikirkan engkau. Kemudian juga kita lihat ayat 5, apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi menganggap rakyat itu kita setara, ya saudara. Ini persis dilakukan oleh politikus kalau lagi pilkada dan pilpres, ya, yang dulunya nggak pernah ke sawah, tahu-tahu ngerangkul petani, wah kita satu level begitu kan, ya, dan ternyata itu sudah dilakukan oleh Absalom ribuan tahun yang lalu. Dan dia juga memakai agama sebagai kedok. Di mana ayat 7 kemudian dikatakan Absalom meminta untuk pergi ke Hebron, katanya mau membayar nasar, ya. Tetapi saya bacakan ayat 10. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang yang datang dengan orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Jadi Absalom berstrategi, jadi dia bisa mendapat hati rakyat, membawa 200 orang yang tidak tahu kalau Absalom akan memberontak, tapi coba orang lain berpikir 200 orang itu pasti orang-orang Daud yang penting sudah mendukung Absalom. Jadi kelihatannya begitu banyak orang mendukung Absalom, kan, karena itu akhirnya Daud terpaksa melarikan diri dari Yerusalem. Ya, jadi karena itu kalau kita melihat pasal 15 ayat 13, lalu datanglah seseorang mengatakan kepada Daud, katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah kepada semua pegawainya yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Dan Daud meninggalkan 10 istrinya untuk di Yerusalem. Ya, membawa istri-istri kan repot ya, melarikan diri seperti itu. Nah, bagi saya Daud melarikan diri itu adalah strategi yang sangat baik. Karena apa? Karena ini adalah pemberontakan dari anaknya sendiri, dia sekarang bahkan tidak tahu siapa yang setia kepada dia. Kedua, supaya mencegah perang saudara besar-besaran, ya, yang paling menyedihkan dari pemberontakan dari dalam seperti itu akan terjadi perang saudara. Jadi kita melihat Daud melarikan diri. Tapi saudara, ternyata imam itu mendukung Daud. Sehingga kalau saya bacakan pasal 15 dari ayat 24, dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar itu datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Ini tentu saja adalah sesuatu yang baik ya. Imam membawa tabut mendukung Daud. Itu kalau sampai didengar rakyat, rakyat kemudian akan berpikir, Tuhan mendukung Daud. Tuhan maunya Daud yang menjadi raja, itu pasti sangat penting. Tapi, dan di sini kita melihat Daud ya, orang yang benar-benar mengerti hati Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, Daud meminta imam membawa tabut kembali. Kenapa? Dia sangat tidak rela kalau tabut harus berkelana menderita bersama-sama dengan dia. Dan ini menunjukkan kita hati Daud untuk Tuhannya. Dia tidak memikirkan keuntungan diri. Karena kalau untuk keuntungan diri, lebih baik imam membawa tabut berserta dia, karena itu menunjukkan Tuhan membela dia. Tetapi bagi Daud itu tidak penting. Yang penting sebenarnya apakah Tuhan berkenan atau tidak. Dan dia sangat tidak rela kalau tabut harus pergi berkelana dengan dia. Dan dia mengatakan dia akan kembali itu tergantung Tuhan masih mau memakai dia atau tidak. Dan
Dia berkata sekali lagi ayat 26, tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukan kepadanya apa yang baik di matanya. Sangat bertolak belakang dengan Saul ya. Saul jelas-jelas sudah ditolak sebagai raja, dia bahkan tidak bersedia, bahkan mau membunuh orang yang dia tahu sudah dipilih Tuhan menggantikannya. Tapi Daud, kalau memang Tuhan tidak mau dia menjadi raja, dia bersedia. Karena itu pantas disebut sebagai a man after God's own heart. Ya, raja yang mengerti akan hati Tuhan. Tapi ketika Daud mendengar bahwa Ahitofel mendukung Absalom, dia takut. Ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Kenapa begitu? Ahitofel adalah penasihat utama Daud. Nah, kelihatannya Ahitofel adalah kakek Batsheba, karena tadi Eliam binti Ahitofel orang Gilo. Berarti Ahitofel adalah kakek Batsheba, dan karena itu Ahitofel marah sekali atas apa yang dilakukan Daud kepada Batsheba dan Uria, dan karena itu mendukung Absalom memberontak. Tapi saudara, Ahitofel ini nasihatnya tidak pernah salah. Karena itu saya lari sedikit kepada pasal 16 ayat 23. Di mana dikatakan pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Artinya nasihat Ahitofel tidak pernah gagal. Karena itu begitu mendengar bahwa Ahitofel mendukung Absalom, Daud berdoa, Tuhan gagalkanlah nasihat Ahitofel yang baik itu. Dan kita melihat bahwa Tuhan langsung menjawab, ya. Karena itu kita melihat kalau itu adalah tadi pasal 15 ayat 31, sekarang ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Husai adalah teman Daud dan dia juga adalah penasihat Daud. Begitu melihat Husai, Daud mengerti bahwa Tuhan menjawab doanya, dan Daud mengerti Husai adalah strategi yang Tuhan berikan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Ya, jadi Husai disuruh untuk pura-pura mendukung Absalom dan nanti memberikan nasihat yang terbalik dengan nasihat Ahitofel. Kalau nasihat Ahitofel dilakukan, Absalom pasti menang. Tapi kalau begitu, kalau nasihat Husai yang dilakukan Absalom, Absalom pasti hancur. Ya, jadi satu tugas Husai yaitu menggagalkan nasihat Ahitofel, ya, sehingga kita melihat itu yang kemudian terjadi. Tapi kemudian juga kita melihat pasal 16 dengan cepat saja berbicara tentang Simei mengutuk Daud. Dan saudara, ketika Simei mengutuk Daud, Daud itu tidak berani, bahkan ya pegawai-pegawai Daud mau membunuh Simei dong, masa mengutuk raja. Tapi Daud berkata seperti ini, ya, sehingga saya katakan ayat 10, pasal 16 ayat 10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud sangat takut bahwa Tuhan yang menyuruh Simei mengutuk dia dan dia tidak berani membungkam mulut Simei. Sekali lagi, orang yang sangat bersedia hukuman apapun yang diberikan Tuhan, walaupun terbukti nanti ya sebenarnya Simei itu bukan disuruh Tuhan, tetapi di sini kita melihat hati Daud. Kenapa Daud bisa begitu? Ada prinsip yang sangat dimengertinya, ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud mengerti Allahnya adalah Allah yang sangat berbelas kasihan. Dan ketika dia bersedia menerima hukuman Tuhan, sering sekali Tuhan kemudian berbelas kasihan dan menggantikan kutuk itu dengan berkat. Ya, jadi itu yang kemudian Daud harapkan. Dia tidak berani membungkam mulut Simei, takut Tuhan yang mau Simei mengutuk dia, dan berharap bahwa Tuhan kemudian berbelas kasihan melihat dia yang begitu bersedia dihukum oleh Tuhan. Dan kita melihat kemudian sesuai dengan firman Tuhan atas nasihat Ahitofel, Absalom meniduri istri-istri Daud di atas soto rumah di siang hari bolong. Saya bacakan pasal 16 ayat 20.
sampai 23. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gudik-gudik ayahmu yang ditinggalkan untuk menunggu istana. Ya, Daud meninggalkan 10 istrinya. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gudik-gudik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Dan ini tentu saja menggenapi apa yang tadi kita lihat di dalam pasal 12 ya. Akhirnya benar-benar Tuhan membalaskan ya, Daud mengambil istri orang, istri-istrinya ditiduri orang, Daud melakukannya dengan rahasia, Tuhan melakukannya di siang hari bolong, dilihat oleh semua orang. Nah, mungkin kita mengatakan kok Ahitofel memberikan nasihat yang gila seperti itu? Saudara, kelihatannya Ahitofel melihat bahwa pendukung-pendukung Absalom itu tidak yakin. Dalam arti bagaimana kalau nanti Absalom berbaikan dengan Daud. Bagaimanapun juga Absalom adalah anak Daud, nanti Daud mengampuni Absalom, tapi bagaimana dengan mereka? Dengan tidur dengan istri-istri Daud, Absalom melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni oleh seorang ayah, ya, tidur dengan istri-istri ayahnya, dan ini menjamin Absalom tidak mungkin berbaikan dengan Daud, dan bagi Ahitofel ini akan meneguhkan pengikut Absalom bahwa Absalom tidak mungkin berbaikan dengan Daud. Karena itu kenapa dia memberikan strategi yang bagi kita ini adalah strategi gila ya. Tapi juga di dalam zaman kuno, saudara, tidur dengan istri raja menunjukkan dia berkuasa. Ini juga adalah rakyat akan melihat bahwa berarti Absalom sudah menang. Absalom yang sekarang berkuasa ya. Karena itu kenapa Ahitofel memberikan nasihat yang seperti itu. Oke, kita sampai di sini. Jadi saya berikan lagi kesempatan untuk bertanya. Oke, Bu Ina, terima kasih untuk lanjutannya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan baca ya, Bu. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai soto. Apakah soto istana tinggi atau rendah, Bu? Kenapa Daud bisa melihat ada perempuan mandi di bawah? Kira-kira letak rumah Batsheba dekat dengan istana sehingga kelihatan dari soto istana Daud? Kita tidak diberitahu ya, jadi yang pasti mungkin soto istana kan namanya juga itu ya pasti lebih tinggi dari ini dong, namanya seperti apa bagian atas begitu kan, sehingga pasti lebih tinggi. Kita nggak tahu tuh Batsheba pasti tidak terlalu dekat lah, kalau terlalu dekat mungkin Batsheba bisa melihat, tapi ya kita tidak tahu lah, yang pasti bisa kelihatan ya, cuman kita kan tidak detail detailnya, jadi kita tidak tahu. Oke, dan ini juga nih Bu, lanjutan pertanyaan untuk penjelasan Ibu tadi, kalau sabat masih berlaku untuk saat ini, kapankah waktu sabat yang sebaiknya kita ikuti? Sabtukah atau Minggukah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bahwa orang Kristen kan sabatnya hari pertama, karena Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari pertama. Sejak Tuhan Yesus bangkit hari pertama, hari Tuhan itu maksudnya adalah hari kebangkitan Tuhan, yaitu hari pertama. Jadi kita percaya sabat itu adalah hari pertama. Kisah Rasul 20 ayat 7 digambarkan bahwa umat itu memecah roti pada hari pertama. Karena itu biasanya kita melihat bahwa sabat sekarang adalah hari pertama, yaitu hari Minggu. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang acceptable sin tadi. Kalau ada acceptable sin, apakah melihat tren yang sedang terjadi di dunia masa kini, LGBT bisa suatu waktu nanti menjadi acceptable sin? Ya, jadi mungkin bagi sebagian orang Kristen di Amerika atau apa, itu dianggap sebagai acceptable sin pastinya ya. Moga-moga banyak orang Kristen melihat bahwa it is not acceptable, tapi bisa dilihat sebagai acceptable sin. Dan kalau sudah orang melihat sebagai acceptable sin, kan dianggap kita harus toleran dan sebagainya, itu adalah free choice seperti aborsi, itu bagi banyak orang Kristen sering sekali dilihat sebagai acceptable sin ya, bahwa perempuan sebagai pemilik tubuh itu berhak untuk memilih dia mau menggugurkan anak itu atau tidak. Tidak, ya. Jadi memang kalau sudah kita anggap itu sebagai tidak salah kan, nah itu sulit dong bagi kita untuk menggumulkannya ya, karena kita otomatis berpikir it's okay untuk melakukannya. Karena itu sekali lagi saudara ya,
kita adalah anak zaman kita. Jadi apa yang mungkin kita katakan, kok bisa sih mereka melakukan dosa seperti itu, nanti generasi berikut juga mungkin mengatakan tentang kita, kok bisa sih melakukan dosa seperti itu. Seperti perbudakan misalnya, itu kan banyak didukung oleh orang Kristen. Perbudakan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Karena dianggap itu adalah acceptable sin. Pada waktu itu perkebunan mereka memerlukan budak. Itu adalah bagian yang begitu umum dari kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak bisa bayangkan kehidupan tanpa budak. Baik itu. Ada pertanyaan lain ini, Bu. Kenapa Daud sangat mengerti hati Tuhan, tapi dia gagal memahami hati anak-anaknya? Dalam hal itu, saya rasa ya Daud bagaimanapun juga tidak sempurna. Dan mengerti hati Tuhan mungkin in one sense lebih mudah daripada mengerti hati manusia, karena Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan mau kan. Anak belum tentu, apalagi raja kan biasanya memang tidak dekat dengan anak-anaknya ya. Raja kan banyak istri, banyak anak ya, sehingga kalau dia tidak mengerti hati anaknya ya bisa dia mengerti kali. Dan memang Daud adalah orang yang takut menghukum anaknya. Jadi itu juga adalah kelemahan dia. Kita bisa tahu misalnya di dalam 1 Raja-Raja 1 tentang Adonia dikatakan ayahnya tidak pernah menegur Adonia apa yang kamu lakukan seumur hidupnya. Bayangkan, tidak pernah menegur anaknya. Padahal anak raja. Kalau raja yang tidak berani menegur, siapa yang berani menegur? Ya, sehingga ya jangan heran kalau kemudian anak-anaknya menjadi berani membunuh saudaranya sendiri. Oke. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi. Malam Bu Ina mohon izin bertanya tentang pembahasan yang sudah berlalu dari kitab Samuel. Bolehkah Ibu ceritakan sedikit latar belakang penulis kitab 1 dan 2 Samuel pada masa kapan kitab ini ditulis, untuk siapa dan dengan tujuan apa? Kemudian saya sedikit heran mengapa kitab ini dinamakan Samuel, padahal sebagian besar isinya kebanyakan cerita tentang Saul dan Daud. Ya, karena memang 3 tokoh penting kan, Samuel, Saul, dan Daud, dan Samuel adalah tokoh pertamanya, karena itu mungkin disebut Samuel ya. Nah, mengenai siapa penulisnya kita tidak tahu. Sebelumnya Yahudi mempunyai tradisi Samuel yang menulis, tapi nggak mungkin Samuel udah mati di dalam 1 Samuel ya, jadi nggak mungkin Samuel yang menuliskan. Jadi kita tidak tahu siapa yang menuliskan. Ya, bahkan kita kalau digabungkan dengan raja-raja, maka dituliskan untuk mereka yang kembali dari pembuangan. Tapi kita tidak tahu apakah kemudian ini tersendiri. Jadi kalau tidak digabungkan dengan raja-raja, harusnya Samuel ya dituliskan pada masa setidak-tidaknya sesudah Daud ya. Tapi kalau sampai kita misal melihat satu kesatuan dengan raja-raja, karena kan kayaknya kelanjutannya adalah raja-raja, maka dituliskan kepada mereka yang ada di pembuangan. Ya, kalau tidak kita sulit melihat. Pasti sesudah Daud, tetapi zaman siapanya itu agak sulit. Oke. Nah, berikutnya Bu. Kelihatannya pasti sesudah kerajaan terpecah, karena pada zaman Daud pun sudah dipisahkan antara Yehuda dan Israel. Berarti audiensnya adalah setelah kerajaan terpecah, setidak-tidaknya. Oke. Terus Ibu, ini ada lagi. Kenapa Daud sangat mengerti hati Tuhan? Ini dia. Kenapa Daud tidak menikahkan saja Amnon dan Tamar? Kenapa dia membiarkan saja masalah ini tidak diselesaikan? Padahal di ayat 13, Tamar sudah menjelaskan bisa meminta kepada raja. Nah, secara hukum Tuhan tidak boleh menikahi adik tiri sekarang. Imamat 18 melarang. Ya, jadi memang dilematis. Ya, jadi sebelum Imamat 18 boleh, karena itu Abraham dan Sarah itu adalah adik tiri, tetapi Imamat 18 sudah melarang, sehingga kalau menikahkan juga, dan lagi pula kan seperti saya katakan, Daud adalah orang yang tidak tegas dengan anak-anaknya, dan itu memang adalah kelemahan Daud, ya, tidak tegas, tidak mendisiplinkan anak-anaknya, dan itu yang kemudian sepertinya penulis mau menggambarkan itu adalah salah satu pencetus kenapa Absalom sampai memberontak. Jadi dia kelihatannya begitu marah bahwa ayahnya tidak menghukum Amnon. Mungkin kalau Daud menghukum Amnon dengan cukup keras, ya, Absalom tidak akan begitu marah dan tidak perlu sampai membunuh Amnon. Oke, Bu. Dan ini ada lagi nih terkait hukuman Tuhan. Bagaimana Daud bisa mengerti dan menerima hukuman Tuhan? Padahal kita sepertinya takut dihukum sama Tuhan.
Tentu saja takut, tapi kan seharusnya kita mengerti Allah kita adalah Allah yang adil. Kalau sampai dia menghukum, pasti kita pantas menerimanya. Bahkan Allah biasanya menghukum lebih kecil daripada apa yang kita pantas terima. Nah, itu yang saya rasa membuat Daud bersedia menerima apapun hukuman Tuhan, seberat apapun itu, karena dia tahu memang dia yang salah. Jadi Allah itu adil, ya, dan bahkan di dalam keadilannya Allah itu penuh dengan anugerah. Oke, adil. Kemudian ini ada lagi, Bu, pertanyaan tentang acceptable sin tadi. Apakah ini sama dengan kita yang kurang bisa memahami mengapa bangsa Israel sering beralih ke ilah atau berhala lain? Padahal sudah sangat jelas Allah Israel adalah Allah yang benar. Kemungkinan, karena memang pandangan umum pada waktu itu tidak ada yang namanya Allah berkuasa, ya. Jadi Israel terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain yang percaya pada politeisme, dan kalau percaya pada politeisme berarti tidak percaya ada satu Allah yang maha kuasa. Nah, karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada mereka di Keluaran adalah sebagai Allah perang, jadi mereka berpikir sebagai petani, setelah mereka menjadi petani, mereka butuh juga Allah kesuburan. Karena itu mereka terutama jatuh menyembah Baal dan Asyera. Dua-duanya adalah Allah kesuburan, yang satu yang laki, yang satu yang perempuan. Itu adalah karena mereka terpengaruh konsep politeisme dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Oke, Ibu. Ibu, kalau ada lagi yang bertanya, ketika Daud melihat kejahatan anak-anaknya, apakah Daud menyadari itu karena dosanya? Ya, karena itu nanti ya minggu depan kita melihat ketika Absalom mati, ya dia berkata, Absalom anakku, anakku, Absalom, Absalom, akan saja aku mati menggantikan engkau. Dan saya rasa itu adalah statement yang menunjukkan Daud mengerti bahwa kematian Absalom juga adalah bagian hukuman Tuhan terhadap dosanya. Ini ada lagi, Bu Ina. Pada waktu Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, siapa saja yang mengetahui hal tersebut selain keluarga Daud? Karena saya berpikir seharusnya kakak-kakak Daud bersikap segan kepada calon raja pengganti Saul, tapi malah mengolok-olok Daud sebelum melawan Goliat. Kita tidak tahu, diberitahu tuh siapa yang itu, ya, siapa yang tahu, karena kan dikatakan Samuel mengurapi. Nah, apakah Samuel kemudian mengatakan kepada Daud bahwa dia menjadi raja, kita tidak tahu. Dan apakah dia berbisik-bisik sehingga kakaknya tidak tahu? Mungkin, ya, karena memang betul kakak-kakaknya mengolok-olok dia. Yang pasti maksimum hanya keluarga Daud. Dan bahkan di dalam keluarga Daud, apakah hanya Daud yang tahu, ya, atau kakak-kakaknya juga tahu, kita tidak jelas. Iya, oke. Bagaimana ini ada tambahannya lagi. Apa pandangan Alkitab mengenai kematian bayi atau janin? Kapan roh manusia itu masuk ke dalam tubuh manusia? Alkitab tidak mengatakan kapan roh manusia itu ada, karena itu secara sistematika ada pandangan yang berbeda-beda, ya. Jadi Alkitab tidak mengatakan, saya juga tidak tahu. Nah, soal bagaimana kematian anak bayi itu ya tergantung apakah itu bayi pilihan apa enggak. Ya, bayi pilihan dia masuk surga, kalau enggak ya tidak. Jadi tergantung semata-mata kemurahan hati Tuhan. Kita tidak bisa tahu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bagaimana rekan-rekan alumni, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terkait tadi diskusi-diskusi yang sudah disampaikan, ada banyak hal yang akhirnya jadi bahasan terkait hukuman Tuhan, acceptable sin tadi juga kita bahas, tentang bagaimana Tuhan yang pasti akan berlaku adil juga, dan dia tetap ya dosa yang kita lakukan ya pasti akan ada juga yang harus kita mendapatkan hukuman lah dari dosa yang sudah kita lakukan. Adakah tambahan lain teman-teman yang ingin ditanyakan terkait tentang pembahasan di hari ini? Dari 2 Samuel 9 tadi sampai 2 Samuel 17. Ada lagi, teman-teman boleh kembali menuliskan di kolom chat ataupun ada yang ingin langsung menanyakan kepada Ibu Indah. Berikutnya nih ada lagi nih Bu terkait dosa. Dosa seperti apa yang akan dibalaskan Tuhan kepada keturunan ketiga dan keempat? Tuhan tidak mengatakan. Saya rasa dosa apa aja bisa, ya. Tuhan tidak mengatakan, ya. Jadi tapi ini adalah prinsip secara umum bahwa Allah membalaskan dosa orang tua kepada anaknya. Oke. Terkait
bobot dosa tadi itu juga ya Bu ya. Maksudnya bobot dosa itu pun ya tergantung dengan apa yang kita lakukan. Betul, dan bukan saja dosa, itu kepada siapa kita lakukan ya. Seperti Daud melakukan kepada orang yang setia kepada dia dan kepada Tuhan, jelas akan berbeda kalau Daud melakukan kepada orang yang menjahati dia, kan? Ya, jadi bobot dosanya di hadapan Tuhan pasti berbeda. Kepada siapa kita berdosa, waktu kita berdosa, tempat kita berdosa bisa bobotnya berbeda. Saya beri contoh. Kalau kita di rumah ngelamun mau makan apa, saya rasa enggak berdosa lah ya. Tapi kalau kita sedang ibadah ngelamun mau makan apa, berdosa enggak kira-kira? Kan berdosa, walaupun yang dilakukan sama, melamun mau makan apa. Tetapi yang satu di rumah no problem, yang satu dalam ibadah. Ya. Oke. Ya, dan balik lagi konsekuensi semuanya pun itu ya di tangannya Tuhan. Iya, maksudnya Tuhan mau menghukum seperti apa ya itu adalah tergantung Tuhan kan. Ada yang Tuhan berikan hukuman lebih berat, ada dan biasanya prinsip Tuhan kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku. Artinya semakin kita dekat dengan Tuhan, ya Tuhan akan menuntut standar yang lebih tinggi dan itu fair dong, betul enggak? Berarti orang percaya akan dituntut dengan standar yang lebih tinggi daripada orang tidak percaya. Yang tidak percaya. Ya. Ibu, ini ada lagi. Perjanjian Lama belum menggambarkan konsep surga, tetapi dunia orang mati, Sheol. Betul. Sebenarnya konsep surga adalah sudah ada, yaitu langit baru, bumi baru. Itu sudah ada di dalam Yesaya dan sebagainya kan. Jadi surga itu bukan cuma surga loh ya, langit baru dan bumi baru itu yang dijanjikan. Ini ada lagi terkait tadi, Bu, bobot konsekuensi dosa ini apakah di kehidupan saat ini dan nanti atau sekarang saja? Dua-duanya kalau saya bilang ya. Jadi bisa Tuhan berikan misalnya sebagiannya kita harus tanggung sekarang ya, tetapi pasti semuanya pada akhirnya diperhitungkan pada waktu penghakiman terakhir. Terus ini ada lagi Bu, Yesus adalah keturunan Daud dari Batseba. Apakah ada penjelasan kenapa bukan dari istri yang lain yang mungkin bukan diambil dengan cara demikian? Nah, kemungkinan ini adalah untuk menunjukkan bahwa setelah Tuhan menghukum, Tuhan bisa memberikan anugerah lagi yang begitu luar biasa. Karena ini adalah cara mau menekankan anugerah Tuhan dan cara mungkin jangan putus asa kalau kita sudah berdosa. Seakan-akan udah Tuhan bakal buang. Tidak. Kalau kita mau bertobat, Tuhan bisa memberikan lagi anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian Bu, ini ada yang ingin bertanya, menurut pandangan Ibu, selain sahabat tadi, apakah yang jadi acceptable sin untuk jadi pergumulan di zaman ini? Kalau menurut saya dua dosa yang sangat besar yang dari 10 hukum adalah hukum kedua dan keempat, yaitu gambar Yesus. Hukum kedua. Ya, dan hukum keempat adalah sahabat. Tapi itu memang kontroversial. Tapi menurut saya Yesus harusnya tidak boleh digambarkan karena dia adalah Allah. Dan itu orang Kristen Indonesia mah kayaknya nggak ada yang menganggap itu sebenarnya salah. Ya, bagi saya itu salah, itu melanggar hukum kedua. Jadi itu dari 10 hukum yang kayaknya kita orang Kristen benar-benar tidak menganggap itu bersalah ya. Jadi dalam hal itu dosa seks adalah salah satunya, dosa LGBT, free sex ya. Misalnya orang Kristen pun juga saya rasa banyak yang menganggap ya, apalagi zaman sekarang kan it's okay dong melakukan apalagi misalnya dengan pacar sendiri ya, it's okay untuk melakukan, banyaklah dosa-dosa yang mungkin kita anggap sebagai acceptable sin ya. Menonton misalnya porno begitu. Ya, Davi dan sebagainya, buktinya banyak orang Kristen yang melakukannya. Jadi saya rasa kalau berkaitan dengan seks mungkin banyak sekali. Kemudian ini ada lagi Bu, kenapa Daud begitu takut kepada Absalom, padahal Daud yang menyuruh Yoab menjemput Absalom dari negerinya? Daud tidak takut kepada Absalom. Maksudnya dia kayaknya belum bisa memaafkan karena itu menyuruh Yoab menjemput, tapi dia belum mau melihat, bukan karena takut. Jadi dalam arti lebih masih marah gitu atau masih tidak bisa benar-benar mengampuni.
bukan takut. Ibu, ini ada yang bilang, bertanya, Yeskiel 18 ayat 20 berkata kalau anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Bagaimana cara merekonsiliasi ayat ini dengan kisah Daud? Nah, dalam hal ini pada akhirnya penghakiman Tuhan terhadap kita semua adalah berdasarkan perbuatan kita. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus menanggung dosa orang tua, seperti tadi orang tua yang bercerai otomatis dong kita menanggung ya, ada masalah psikologi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kita itu akan dihakimi berdasarkan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya ayah yang berbuat dosa, anak dihukum mati. Ya, jadi pada akhirnya kita itu akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Jadi ayahmu korupsi, kalau itu kamu harus menanggung dosanya, enggak. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti dong kita ikut menanggung dosa ayah. Tapi pada penghakiman Tuhan hanya dosa yang kita lakukan yang diperhitungkan atau diminta bertanggung jawab. Oke, Bu. Jadi seperti dampak ya sebenarnya ya, Bu? Ya. Walaupun bisa juga seperti anak itu Tuhan matikan. Ya, Tuhan matikan kan. Jadi dosa Daud, anaknya yang tidak berdosa kan Tuhan matikan. Tapi kan nanti di dalam Tuhan menghakimi anak itu, untuk itu penghakiman terakhir ya, dosa Daud tidak akan diperhitungkan sebagai dosa dia dong, walaupun dia mendapatkan kematian gara-gara dosa Daud. Kan gitu. Oke. Ini ada lagi, Bu. Bu, saya masih belum jelas tujuan kitab Samuel ditulis pada waktu pembuangan kepada bangsa Israel. Penulis dapat informasi atau data dari mana mengenai data yang begitu komprehensif sebagai manusia? Nah, kita melihat bahwa di dalam kitab-kitab itu dikatakan kita bisa membaca ini misalnya mengenai Daud, mengenai Salomo dari tulisan Nabi Gad, kemudian raja-raja Israel dari catatan raja-raja Israel. Namanya juga raja, ya pasti ada catatan-catatan. Jadi mereka itu bisa membaca catatan-catatan yang ada atau tradisi lisan, ya. Kita tidak tahu persis seperti apa, tapi ya kemungkinan kalau soal raja banyak catatan-catatan. Karena itu kan dikatakan selebihnya bisa dilihat dari catatan tentang raja-raja Israel, tentang raja-raja Yehuda dan sebagainya. Atau tradisi lisan. Tradisi lisan. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ina. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada. Setelah Absalom tinggal 4 tahun bersama Raja Daud, apa yang menyebabkan dia mengkudeta Raja Daud? Yang ada di pasal 15. Dia tahu bahwa Daud sudah tidak mungkin menjadikan dia sebagai raja. Dan dia ingin menjadi raja. Jadi tidak ada jalan lain. Kudeta. Oke, baik. Ya, teman-teman. Mungkin kita sudahi karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih teman-teman untuk setiap pertanyaan, pembahasan, diskusi yang teman-teman berikan. Ya, jika ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa kita bahas kembali ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu Ina juga untuk setiap pemaparannya. Mungkin Ibu Ina bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat beberapa bagian dan terutama mengenai dosa Daud, biarlah itu boleh menjadi peringatan bagi kami supaya kami tidak melakukan dan terutama juga hukuman Tuhan yang begitu berat kepada Daud. Tetapi ada hal-hal yang Daud lakukan yang perlu kami teladani. Salah satunya adalah begitu rela untuk menerima hukuman dari Tuhan dan bahkan bisa menerimanya bahkan dengan hati yang bersyukur ketika itu adalah hukuman yang begitu berat baginya. Dan karena itu ini juga menjadi teladan bagi kami karena itu menunjukkan betapa Daud sangat mencintai Engkau Tuhan dan mengerti betapa Engkau adalah Allah yang adil tetapi juga penuh dengan anugerah. Karena itu biarlah kami boleh belajar dari Daud tentang ini ya supaya kami benar-benar belajar untuk mengasihi Tuhan dan rela menerima apa saja yang Tuhan berikan karena kami tahu Tuhan tidak mungkin memperlakukan kami dengan tidak benar atau tidak adil. Tuhan kiranya terus menuntun kami, memampukan kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan menarik prinsip-prinsip yang diberikan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.